Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Nurmansyah dengan NIM D1A018067 akan menjelaskan tentang budidaya tanaman sawi. Yuk, mari kita mulai. Syarat tumbuh tanaman sawi. Pertama, ialah tanah. Seperti halnya dengan tanaman sayur yang lain, tanaman sawi cocok ditanam di tanah yang subur, bergembur, berhumus, serta memiliki drainase yang baik. Selain itu, tanaman sawi dapat tumbuh optimal pada tanah yang memiliki tingkat kemasaman atau pH antara 6 hingga 7. Umumnya, sawi dapat ditanam pada berbagai ketinggian tempat, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi pada ketinggian 5 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ialah iklim. Tanaman sawi menghendaki keadaan udara yang dingin dengan suhu 12-21 derajat Celcius untuk pertumbuhannya baik dan pembentukan crop. Selain suhu, pembuahan pada tanaman sawi juga sensitif terhadap fotoperiodisitas. Oke, selanjutnya kita akan bahas kultur teknik tanaman sawi. Yang pertama ialah persiapan lahan. Lahan yang akan digunakan untuk menanam sawi terlebih dahulu dijangkul sedalam 20-30 cm dan digemburkan. Setelah tanamannya digembur, dibuat bedengan dengan arah membujur dari timur ke barat untuk memaksimalkan penetrasi cahaya matahari. Lebar bedengan lebih kurang 100 cm dengan tinggi 30 cm dan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan. Antar bedengan perlu dibuat jarak lebih kurang 30 cm untuk memberikan ruang gerak yang memadai dan mempermudah dalam pemeliharaan tanaman sawi. Yang kedua yaitu perbanyakan tanaman dan penanaman. Perbanyakan sawi umumnya menggunakan benih karena lebih efisien, lebih ekonomis, dan dapat menghemat tenaga kerja. Benih yang akan ditanam hendaknya berkualitas yang baik, jelas varietasnya, dan dikemas secara utuh. Benih yang baik dicirikan oleh warnanya yang hitam mengkilap dan berasal dari tanaman yang sehat. Benih sawi dapat ditanam langsung di lahan pada kedalaman 0,5 sampai 1,5 cm atau disematkan terlebih dahulu di bedeng persamaian. Selanjutnya, benih disebar secara merata pada permukaan persamaian, lalu ditutup dengan media semai dan disiram air. Pada umumnya, benih akan berkecambah dalam waktu 4-5 hari setelah disebar. Setelah bibit memiliki daun 4-5 helai, bibit tersebut dapat dipindahkan ke bedengan. Bibit ditanam pada jarak tanam 40 cm di dalam barisan dan 40 cm antar barisan. Yang ketiga ialah pemupukan. Pemupukan pertama dilakukan pada waktu pengolahan tanah dengan menggunakan pupuk kandang kotoran rumahansia atau kotoran unggas sebanyak 10-15 ton per hektar. Selain itu, dianjurkan juga memberikan pupuk N sebanyak 60-112 kg per hektar, pupuk P sebanyak 60-85 kg per hektar, dan pupuk K sebanyak 60-85 kg per hektar. Yang setengahnya diberikan pada saat tanam dan sisanya diberikan segera setelah penjarangan atau 2 minggu setelah pemupukan pertama. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman sawi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu penjarangan tanaman dilakukan untuk memberikan ruang tumbuh yang sesuai dengan ukuran dewasa tanaman. Selanjutnya, penyulaman dilakukan jika ada tanaman sawi yang mati atau terserang hama penyakit dengan cara mengganti tanaman tersebut dengan tanaman sawi yang baru dan sehat. Berikutnya, penyiangan dilakukan sebanyak 2-4 kali selama masa tanam yang dapat dimulai pada umur 1-2 minggu setelah tanam. Selanjutnya, penyiraman atau pengairan dilakukan dengan melihat keadaan cuaca dan iklim. Pada musim hujan, dilakukan pembatasan pemberian air, dan pada musim kemarau, lahan perlu diairi secara memadai untuk mencukupi kebutuhan tanaman sawi. Yang kelima ialah panen dan pasca panen. Sawi dapat dipanen pada umur 35-70 hari setelah tanam, tergantung pada kultivar dan musim. Kriteria tanaman sawi siap dipanen dapat pula dilihat dari kondisi fisik tanaman seperti warna, bentuk, dan ukuran daun, serta memiliki crop sudah berbentuk sempurna, padat, dan kompak. Pemanenan biasanya dilakukan dengan memotong bagian batang yang berada di atas tanah,
Namun, pemanenan dapat pula dengan cara mencabut tanaman hingga akarnya turut terbawa. Sawi yang baru panen hendaknya ditempatkan di tempat yang teduh dan diperciki air agar tetap segar. Selanjutnya dilakukan penyortiran dan bagian-bagian tanamannya yang tua, busuk atau rusak dibuang. Selain itu, perlu juga memisahkan crop yang besar dari yang kecil. Apabila hasil panen tidak langsung dijual, maka perlu dilakukan tindakan penyimpanan yang baik agar produk tetap segar dan kualitas tetap terjaga. Itulah tadi penjelasan mengenai budidaya tanaman sai. Saya Arif Nurmansyah, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.